Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan kami Mujib Prayitno di Cicalengka, Jawa Barat. Selamat pagi Mujib. Ya Mujib, bagaimana kondisi di sana saat ini Mujib? Mujib, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Ya, Gede. Ya, Mujib, bisa Anda ceritakan situasi terkini di Cicalengka pasca kejadian tabrakan eh, kereta api tadi pagi? Silakan Mujib. Ya, Gede, bisa saya informasikan bahwa saat ini proses evakuasi masih terus diupayakan oleh petugas gabungan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polresta Bandung, dan juga dari pihak dari PT KAI, dan melibatkan juga tim relawan baik dari GKR atau para pencinta kereta. Dan proses evakuasi masih belum bisa dilakukan karena posisi kereta atau gerbong terdepan yang masih menindih lokomotif yang ada di depannya. Tadi baru sempat ada kunjungan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan juga dari petugas terkait, juga dari PT KAI, dan upaya evakuasi akan dilakukan dengan mendatangkan alat berat yang didatangkan langsung dari Depo Daop 2 PT KAI Jawa Barat. Gede. Iya, Mujib mungkin bisa diperlihatkan kepada pemirsa di rumah bagaimana situasi di sana dan proses evakuasi saat ini, apa yang menjadi kendala? Ya. Jadi yang terlihat di belakang kita adalah di layar kita adalah gerbong yang menintih lokomotif di bagian belakang. Dan gerbong tersebut adalah gerbong dari kereta komuter lain yang melayani perjalanan warga Bandung Raya dari Bandung ke arah stasiun terdekat yaitu Cicalengka. Gerbong tersebut di bagian kirinya dari arah kedatangan mengalami kerusakan dan jatuh ke area pesawahan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di bagian kanan belakang gerbong mengalami kerusakan cukup berat dan terobek di bagian kanan dekat pintu. Sedangkan di bagian depan gerbong tersebut menindih bagian belakang lokomotif yang membawanya. Artinya ada potensi bahwa korban yang ada adalah di bagian lokomotif di bagian belakang. Seperti saya katakan juga bahwa 287 penumpang dari kereta api Turangga yang datang dari arah timur sudah dievakuasi dalam kondisi selamat dan hanya mengalami luka ringan akibat benturan. Sementara di bagian kereta komuter lain yang berada yang datang dari arah barat itu ada sekitar 170 orang juga yang sudah dievakuasi. Selain itu ada informasi juga yang tadi saya dapat dari petugas jenazah lagi yang terjepit di bagian lokomotif, dan itu belum bisa dievakuasi karena menunggu alat berat dan kondisinya belum bisa diberitahukan secara jelas oleh petugas. Gitu. Ya Mujib, kami klarifikasi kembali bahwa hingga saat ini salah satu korban yaitu masinis masih terjepit. Saya belum tahu, tadi ada satu yang dievakuasi tapi saya tidak tahu tugasnya sebagai apa, cuman memang ada satu yang berhasil dievakuasi dari jepitan tadi, Pak. Baik, lalu hingga saat ini informasi terkini ada berapa korban jiwa dan korban luka, Mujib? Ya, korban jiwa belum dapat dipastikan, namun karena memang petugas masih menunggu, belum mengetahui apa yang ada di dalam lokomotif yang tertimpa oleh gerbong kereta. Jadi saya juga tadi mencoba mengatakan mereka juga belum bisa mengkonfirmasi secara pasti kondisi dari korban yang terjepit. Namun diprediksi oleh para petugas ada 3 korban lagi, saya belum bisa mengatakan 3 korban lagi yang berada di bawah himpitan gerbong yang ada yang terlihat di layar kita. Ya Mujib, hingga saat ini alat berat seperti apa saja yang sudah dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi? Oke,
Alat berat saya belum bisa mengetahui langsung karena alat berat itu datangnya dari arah balik, yang artinya dari pusat kota Bandung, dari depo yang dibalik dari lokomotif dan juga gerbong yang ada di depan kita ini. Jadi saya belum bisa memutar arah untuk melihat karena sebagian besar lokasi yang akan untuk melihatnya sudah dipasangi garis polisi, yang artinya saya tidak boleh melintas ke arah sana. Baik. Begitu Gede dan Bibi. Ya, diketahui juga jalur petak Cicalengka dan Haur Pugur ini terhalang. Hingga saat ini apakah petugas mungkin dari kepolisian di sub setempat sudah memberikan jalan alternatif mungkin untuk masyarakat yang melintas di area tersebut? Ya, praktis di sini hanya ada single rail, yang artinya hanya satu rel, dan ini kawasan yang memang tidak ada penduduk, dan kiri kanannya bisa saya beritahukan bahwa adalah persawahan dan hanya sedikit pemukiman yang ada di baliknya. Jika untuk lalu lintas di sekitaran Cicalengka memang padat karena banyaknya mobil relawan dan juga petugas yang akan melakukan evakuasi. Sebaliknya di arah stasiun yang di balik gerbong ini adalah stasiun Haur Pugur, merupakan stasiun dengan perkampungan yang kecil dan merupakan stasiun perlintasan, dan juga banyak alternatif jalan yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Ya, Debbie. Baik, hingga saat ini korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit kemana, ya Mujib? Dan apakah ada keluarga korban juga yang ada di sekitaran tempat kejadian? Saya belum menemukan ada keluarga korban yang di sekitar tempat. Informasi yang saya dapat bahwa semua korban luka dan juga meninggal dunia yang tadi sudah dievakuasi dilarikan ke Rumah Sakit Cikopo yang berada di wilayah Kecamatan Cicalengka dan berada di pusat kota Cicalengka. Jaraknya sekitar 2-3 km dari lokasi kejadian, dan saya belum tahu berapa korban yang dilarikan ke sana karena saat ini petugas masih memfokuskan pada evakuasi gerbong dan juga evakuasi lokomotif yang mengalami tabrakan. Baik, rekan Mujib, terima kasih atas laporan Anda. Semoga evakuasi berjalan dengan lancar dan tidak ada korban jiwa.